Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Bay, dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 MIPA dan IPS. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai pengertian dasar statistika. Kalian sudah belajar apa itu statistika, bedanya dengan statistik, istilah-istilah dalam statistika, apa kegunaannya, lalu jenis data itu apa aja, gitu kan ya. Nah, lalu juga sudah digambarkan mengenai penyajian data. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai penyajian data. Setelah data kita kumpulkan, langkah berikutnya adalah data kita sajikan untuk mempermudah pengolahan, keterbacaan data, analisa, dan seterusnya. Oke, kita mulai saja. Oh iya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, penyajian data. Seperti yang telah diinformasikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa penyajian data terbagi menjadi dua cara. Yang pertama melalui diagram. Nah, contohnya diagram garis. Lalu ada diagram batang. Lalu ada diagram, ya, lingkaran. Nah, diagram lingkaran ada yang bentuknya dalam persentase, ada juga yang bentuknya dalam ukuran derajat. Untuk ukuran persentase berarti totalnya harus 100%. Sedangkan untuk ukuran derajat totalnya harus 360 derajat. Tiga diagram ini udah pernah kalian pelajari kan di SMP? Oke, berarti kalian sudah bisa. Masih diagram, ada bisa dinyatakan dalam histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Jika kita amati histogram dan poligon frekuensi, ada hubungannya bukan? Ya, poligon frekuensi umumnya menghubungkan titik tengah dari atas kotaknya. Kotak apa? Kotak dari histogram. Nah, sekarang kalian amati kembali antara histogram dengan diagram batang. Ada perbedaannya kan? Ya, pada diagram batang, antar kotak ada jarak. Sedangkan pada histogram, antar kotak semuanya bersatu atau menempel. Untuk ogive sendiri, ada dua jenis. Ada ogive negatif dan ogive positif. Tiga diagram ini umumnya yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada. Nah, penyajian data yang kedua yaitu melalui tabel atau dikenal dengan tabel distribusi frekuensi. Contohnya tabelnya seperti ini. Baris pertama menunjukkan keterangan tabel. Berisi nilai berbentuk interval. Sedangkan frekuensi menunjukkan banyaknya data atau nilai pada kelas tertentu. Nilai ini bisa nilai ulangan, bisa tinggi badan, bisa berat badan, dan seterusnya. Disajikan berupa interval, maksudnya misal 72 sampai 75, 75 sampai 78, dan seterusnya. Baris kedua menunjukkan kelas pertama. Baris ketiga menunjukkan kelas kedua. Baris keempat menunjukkan kelas ketiga. Demikian seterusnya. Ada pertanyaan untuk mengetahui tabel? Saya rasa tidak ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyanyikan data tunggal menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Ini sangat berguna bagi kalian ketika nanti kalian sedang menyusun tugas akhir atau skripsi. Setelah kalian mengumpulkan data di lapangan, lalu data itu akan kalian olah. Tidak mungkin kalian mengolahnya datanya satu persatu. Oleh karena itu, untuk mempermudahnya, kita gunakan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana menyajikan data tunggal menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi? Ada 4 langkah. Yang pertama, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Waduh, ini terbalik ya. Harusnya dari terkecil ke terbesar. Lalu yang kedua,
menentukan jangkauan atau range data dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min. Apa itu X max? X max berarti data terbesar, nilai data terbesar. Sedangkan X min adalah nilai data terkecil. Setelah jangkauan, kita menentukan banyak kelas dengan aturan Sturges. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya ini adalah banyaknya data tunggal. Lalu setelah itu kita langkah keempat, menentukan panjang kelas atau interval. Simbolnya I dengan rumus I sama dengan J per K. Nah, nanti kalau kalian nyari di internet atau di literatur lain, umumnya hanya ada 3. Nah, itu langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Langkah pertama ini hukumnya boleh dibuat, boleh juga tidak dibuat. Kalau kita buat, maka kita akan dipermudah dalam menyusun anggota-anggotanya. Kalau kita tidak berbuat, tidak lakukan, tidak menjadi masalah, tapi kalian harus jeli melihat angka-angkanya. Jangan sampai ada data yang tidak termasuk dalam interval. Oke, bagaimana? Sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, untuk memperjelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. 1. Sajikan data berikut ke dalam tabel distribusi frekuensi berupa interval. Datanya adalah 82, 83, 72, 82, 83, terus sampai terakhir adalah 79. Bisa kalian hitung datanya ada berapa? Ya, lalu kita lihat lagi datanya apakah sudah terurut? Ya, belum. Nah, dari soal tersebut didapatkan bahwa banyaknya data adalah 40. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa N-nya adalah 40. Nah, kita masuk pada langkah pertama, yaitu mengurutkan data terkecil ke terbesar. Kira-kira menurut kalian terkecilnya berapa? Dan terbesarnya berapa? Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata nilai terkecilnya adalah 72, nilai terbesarnya adalah 100. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada langkah kedua? Tidak? Oke, kita akan masuk pada langkah kedua. Oke, kita lanjutkan. Setelah data terurut, ya, pada langkah pertama adalah mengurutkan data. Nah, setelah data terurut, kita akan lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu menentukan nilai jangkauan. Apa rumusnya? X max dikurangi X min, yaitu nilai terbesar 100 dikurangi nilai terkecil 72, 100 dan 72. Berapa jangkauannya? Ya, jangkauannya adalah 28. Nah, lalu langkah yang ketiga, menentukan banyak kelas atau simbolnya adalah K. Rumusnya 1 tambah 3,3 dikali log N. Berapa N-nya tadi? Ya, N-nya adalah 40. 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Kita hitung. Nah, 40 log dikali 3,3 ditambah 1. 6,286. Berarti ini adalah 6,286 atau boleh kita bulatkan menjadi 6 saja. Lalu langkah yang keempat adalah menentukan panjang interval kelas. Rumusnya J per K. J-nya 28, K-nya 6. Mari kita hitung. 28 dibagi 6. Berapa? 4,67. Oke, berarti kita punya ini adalah 4,67 atau boleh kita bulatkan menjadi 5. Oke. 5. Nah, setelah ini berarti kita punya tabel distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas ada 6, tiap-tiap kelas panjang intervalnya adalah 5.
Nah, kita akan mulai menyusun tabelnya, yaitu kita mulai dengan nilai dan frekuensi. Ada berapa kelas? Ada 6, ya. Ada 6 kelas, nanti kita mulai. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Kelas pertama umumnya kita mulai dari data paling rendah, yaitu 72. 72 panjang intervalnya ada 5, berarti kita hitung 72, 73, 74, 75, 76, berarti 72 sampai dengan 76. Berarti ini 77 sampai 81, 82 sampai 86, 87 sampai dengan 91, 92 sampai dengan 96, 97 sampai 101. Lalu bagaimana frekuensinya? Frekuensinya adalah kita menghitung nilai-nilai yang ada di antara interval ini, 72 sampai 76. Kita lihat 72 sampai 76 hanya ada 72 dan 73. Berarti frekuensinya hanya ada 2. 77 sampai 81 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry, lebih ya. Berarti hanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 82 sampai 86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, ada 14. Sedangkan 87 sampai 91 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 92 sampai 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu 97 sampai 101, 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kita cek jumlah frekuensinya sekarang. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 14, 20. 20 tambah 11, 31. 31 tambah 6, 37. 37 tambah 3, 40. Oke, pas ya, berarti ada 40. Nah, inilah tabel distribusi frekuensinya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Oke, setelah contoh soal nomor 1, kalian sudah menyajikan datanya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Masih ada yang tanyakan? Oke, untuk itu kita langsung ke contoh soal nomor 2. Setelah Anda buat tabelnya, gambarkan histogram dan poligon frekuensinya. Nah, dari tabel ini akan kita gambarkan histogram dan poligon frekuensinya. Ingat, kita punya 6 kelas yang panjang kelasnya masing-masing adalah 5. Sudah siap? Oke, kita akan mulai untuk menggambar histogram dan poligon frekuensinya. Oke, kita lanjut. Setelah menentukan mendapatkan tabel distribusi frekuensi, kita diminta untuk menggambarkan histogram dan poligon frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini, kita akan menambahkan 3 komponen lagi. Yang pertama adalah TB, yang kedua adalah TA, yang ketiga adalah XI. Oke, TB, TA, dan XI. Apa itu TB? Apa itu TA? Apa itu XI? TB adalah tepi bawah kelas yang didapat dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Sedangkan TA adalah tepi atas, yaitu didapat dari batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, XI sendiri adalah titik tengah interval, didapat dari BA atau BB, boleh juga ditambah BA bagi 2. Nah, kita lihat tepi bawah kelas pertama didapat dari BB kelas pertama dikurangi 0,5. Mana yang merupakan BB? Yang merupakan BB adalah 72. Batas bawahnya berarti 72 dikurangi 0,5 dikurangi setengah. Berarti 71,5. Sedangkan TA-nya adalah
tepi atas BA ditambah 0,5. Yang menjadi BA adalah 76. Berarti di sini 76,5. Sedangkan XI adalah titik tengah. Kalian boleh menggunakan rumus ini ataupun menghitung manual. Menghitung manual berarti kalian 72, 73, 74, 75, 76. Berarti 74. Oke, kita lengkapi. Ini 76,5. Ini 81,5. Ini 81,5. Ini 86,5. Ini 86,5. Ini 91,5. Ini 91,5. Ini adalah 96,5. 96,5. Ini adalah 101,5. Nah, kita bisa hitung 77 sampai 81 itu adalah tengahnya 79. Ini berapa? 84. Ini 89. Sedangkan ini 94. Dan ini 99. Nah, 3 item ini sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menggambarkan histogramnya. Inilah histogramnya. Sumbu X dalam hal ini adalah nilai, dan sumbu Y atau yang vertikal dalam hal ini adalah frekuensi. Kita lihat, kelas pertama dimulai dari 71,5 sampai 76,5. Berarti kita punya di sini adalah 71,5 ya. 71,5 sampai 76,5. Dan di sini adalah kita lanjut saja 81,5. Ini adalah 86,5. Ini adalah 91,5. Ini adalah 96,5. Nah, dan ini adalah 101,5. Kita lihat. Kelas pertama frekuensinya 2. Frekuensinya 2. Ini. Oke, kita pasangkan. Kelas kedua frekuensinya 4. Kelas ketiga frekuensinya 14. Kelas keempat frekuensinya 11. Kelas kelima frekuensinya 6. Dan kelas keenam frekuensinya 3. Oke, inilah gambar histogramnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Lalu yang mana yang menjadi poligon frekuensi? Poligon frekuensi dalam hal ini adalah hubungan antara titik tengah dengan frekuensi. Nah, kita punya kelas pertama. Titik tengahnya adalah 74. Yang kalau kita gambarkan 74 itu adanya di sini. 74. Ini 79, ini 84, ini 89, ini 94, ini 99. Ya, kita hubungkan. Nah, ke titik tengah dari masing-masing kotaknya di atas. Nah, setelah kita dapatkan titik tengah dengan frekuensi, kita hubungkan keseluruhannya. Ya, inilah yang dinamakan dengan frekuensi. Nah, ini kita buat sampai sini. Dan umumnya dalam ada simbol seperti ini. Apa artinya? Yaitu membedakan antara kelas-kelas interval dengan data awal. Ini kan kita tahu bahwa dari 0 sampai ke 71,5 itu jauh ya. Sedangkan yang lainnya adalah 5 rentangnya. Oke? Dapat dipahami mengenai gambar histogram dan poligon frekuensi? Ya, semoga dapat ya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami materi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.